Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukija dari kelompok 6 mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam di Kesultanan Borneo. Pertama, Borneo itu terletak di 3 kepulauan. Yang pertama itu Pulau Brunei Darussalam, yang kedua itu Malaysia, dan yang ketiga itu berada di Kalimantan, di Pulau Kalimantan, seperti itu. Nah, Borneo ini sendiri berasal dari bahasa Brunei. Borneo itu berarti Brunei sebenarnya. Nah, kemudian selain menjelaskan tentang Borneo, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kesultanan. Nah, sultan yang biasa kita dengar itu adalah identik dengan orang yang kaya. Sultan itu biasanya identik dengan orang yang kaya, kan? Namun, kesultanan yang kita bahas pada kali ini itu adalah kesultanan yang bisa disebut sebuah negara atau sebuah sistem pemerintahan yang memiliki aturan, memiliki masyarakat, memiliki pemimpin. Nah, pemimpin dari masyarakat tersebut disebut sultan. Nah, seperti contohnya itu di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi itu kan sistem pemerintahannya itu kerajaan. Nah, jadi di sana itu memiliki sultan, yaitu raja. Lanjut pada Kesultanan Kerajaan Islam di Borneo. Nah, jadi di Borneo, di Kalimantan ini terdapatnya sebuah kerajaan Islam itu berawal dari perang antara kerajaan Islam dan kerajaan Hindu. Nah, jadi sedikit saya menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara itu kan berawal dari 7 alur. Yang pertama, salah satunya itu alur perdagangan. Nah, jadi masuknya Islam ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Kemudian masuknya Islam ke Borneo itu salah satunya karena terjadinya perperangan antara kerajaan Islam dan kerajaan Hindu. Nah, terjadilah kerajaan Islam, terdapatlah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Hikayat Banjar pernah berkata bahwa ketika seorang sultan itu memeluk agama Islam, maka Islamlah juga seluruh rakyatnya. Nah, jadi seperti yang saya bahas tadi, masuknya agama Islam di Kepulauan Borneo ini pertama kali itu karena terjadinya peperangan antara kerajaan. Nah, tapi menurut saya pribadi, perang itu tidak membuat agama Islam itu bertahan lama. Seperti yang kita tahu, Islam di negara kita adalah agama yang mayoritas. Kenapa? Karena Islam masuknya itu bukan hanya dari jalur kekerasan, namun juga dari jalur kedamaian. Jadi orang melihat agama Islam itu tidak keras, melihat agama Islam itu damai, dimasukkan agama Islam itu dengan dan bahkan ketika Islam masuk ke Indonesia ini sama sekali tidak membuang budaya yang ada di dalam negara Indonesia dan yang sudah dipercayai nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Nah, jadi mereka mengajarkan dan memberi nilai-nilai Islam kepada budaya-budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Budaya ini kan adat dan tradisi turun-menurun, akan sulit jika dipaksa untuk dibuang. Nah, jadi para sultan, para wali, para ulama itu memberi dan mengajarkan sedikit demi sedikit agar agama Islam itu diterima di hati setiap masyarakat, terutama di Indonesia. Kemudian
sultan di Kepulauan Borneo itu ada 10. Yang pertama di sini itu Kesultanan Pasir, kemudian ada Kesultanan Sambas, kemudian ada juga Kesultanan Banjar, Kesultanan Madiun, dan Kesultanan Pontianak. Nah, di Kesultanan Pontianak ini ada rombongan dakwah dari Taril Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk membaca Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu hadis. Kemudian Kesultanan Kertanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaluyung, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bungo. Nah, itu 10 kesultanan yang ada di Kalimantan. Kemudian sultan di Kepulauan Borneo itu ada 10. Yang pertama di sini itu Kesultanan Pasir, kemudian ada Kesultanan Sambas, kemudian ada juga Kesultanan Banjar, Kesultanan Madiun, dan Kesultanan Pontianak. Nah, di Kesultanan Pontianak ini ada rombongan dakwah dari Taril Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk membaca Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu hadis. Kemudian Kesultanan Kertanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaluyung, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bungo. Nah, itu 10 kesultanan yang ada di Kalimantan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai kesultanan kerajaan yang berada di Borneo. Kalau gini saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.